Hai GB Mates, welcome back to GB Technology Zone on the Web Station. Bersama kami, Stella, dan Natalia. jalan ke Panama menghilangkan jenuh, naik pesawat kelas bisnis. Cakep. Udah lama kita nggak bertemu, apa kabar GB Mates? Asik. Semoga GB Mates dalam keadaan baik-baik ya. Walaupun lama kita nggak bertemu, tapi pasti worth it banget nih untuk ditunggu. Karena hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Ronald selaku Country General Manager Advance AI Indonesia. Sebelum kita hadirkan beliau, yuk simak profilnya. Seorang profesional yang sudah 15 tahun berkecimpung di dunia IT, Ronald Ferdinand Raymond Molunar atau akrab disapa Ronald, yang saat ini menjabat sebagai Country Manager Advance AI Indonesia. Di tengah kesibukannya, pria lulusan BBA Erasmus University Rotterdam memilih golf sebagai hobinya. Hai Pak Ronald, apa kabar nih? Kabar baik, Nat. Kalian apa kabar? So far so good. Kabarku baik Pak. Anyway, hal pertama yang paling menarik dari Pak Ronald, perawakannya bule, tapi kok bahasa Indonesia lancar banget Pak. Boleh dong coba ceritain ke kami dan GB Mates, gimana awalnya kok lancar banget bahasa Indonesianya? Boleh. Jadi, saya udah 14 tahun di Indonesia, dari tahun 2008 ya. Dan pertama saya nggak ambil kursus, tapi saya langsung praktis aja. Jadi ketemu orang coba praktis bahasa Indonesia dan setelah itu ya lumayan cepat bisa lancar bahasa Indonesia seperti sekarang. Kebetulan saya udah 20 tahun ya lebih di IT. Di Indonesia emang dari pertama saya kerja di IT, terutama banking. Dan setelah berapa kali pindah, akhirnya saya udah 1 tahun lebih di Advance AI sekarang. Excuse me, hai Mr. Ronald, hai Mbak E. Neng Wati. Nganu, today Neng Wati give you good food and good drink. This is food, this is drink. Try Mr. Ronald, very good. Well, what's the name of the food and the drinks? Looks very delicious. Where do you get it? Waduh, Mbak E, elep. Nah, piye iki Neng Wati orang mudeng. Makanya bahasa Indonesia aja, Mr. Ronald juga ngerti kok. Bercanda kok bisa bahasa Indonesia. Makasih ya makanan minumannya. Wih, sampai panik aku tuh diajak ngomong bahasa bule. Yo wes, Neng Wati balik ke belakang dulu ya Pak Ronald, Mbak E. Makasih Neng Makasih. Wati. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, mungkin boleh di-share dulu apa sih filosofi di balik nama Advance AI? Ya, mungkin saya cerita dikit tentang background-nya Advance ya. Jadi Advance itu sebenarnya di-establish di tahun 2016 di Singapura. Tapi dari pertama di-establish, fokusnya langsung ke Indonesia. Karena fokusnya ke unbanked people. Provide tools biar people yang sekarang belum punya akses ke banking, nanti bisa gampang akses ke banking dan financial institutions-nya. Jadi sampai saat ini kita ada di 13 negara. Tapi Indonesia market yang paling besar buat Advance. Jadi kita udah punya local entity, kita punya tim dengan 50 local employees. Jadi major fokusnya ke Indonesia dan produknya sebenarnya ada 2. Satu itu eKYC services dan kedua data products. Nama Advanced Intelligence sebenarnya itu mungkin pikir itu perusahaan artificial intelligence ya. Tapi sebenarnya toolsnya yang kita pakai emang ada artificial intelligence. Jadi kita pakai artificial intelligence untuk solusi yang ada di market. Oh ya Pak, talking about digital company, industri FSI ini yang paling agresif untuk mengimplementasikan digital transformation gitu ya Pak. Kita ambil contoh di segmen perbankan. Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi digital banking meningkat 27% year on year pada bulan Juli 2022 menjadi 4 triliunan. Dengan case seperti ini ya Pak, solusi Advance AI sendiri bisa membantu dari sisi mana aja ya Pak? Jadi mungkin yang pertama yang kita bantu dari segi onboarding, ya digital onboarding. Mungkin tradisional kan kita harus datang ke cabang, kita mesti kasih form-form ya. Nah sekarang kan semua digital bisa lewat mobile phone. Ya, jadi contohnya dari OCR KTP, liveness detection, video KYC sampai ke ID validation. Nah kita bantu dengan end-to-end eKYC proses itu. Mungkin tentu provider itu ada banyak ya di Indonesia. Mungkin kelebihan dari Advance akurasi data. Jadi kita capture data dengan akurasi lebih dari 99%. Dan itu sangat penting tentu untuk dapetin data yang valid untuk diproses lebih lanjut. Saya rasa itu kunci kalau kita bandingin dengan kompetitor. Kami juga udah dipakai di lebih dari 200 perusahaan di Indonesia
termasuk dari conventional bank, digital bank, multi finance, fintech, pinjol. Jadi udah cukup banyak referensi kami di Indonesia. Oke, good. By the way, ini boleh loh Pak sambil diminum. Ya. Silakan Oke, Pak. terima Silakan, kasih. Pak. Nah Pak, dari berbagai engagement dengan customer di Indonesia yang tadi sudah di-mention, sebenarnya apa sih yang menjadi pain point yang paling sering ditemukan? Mungkin pertama yang tadi saya sebut, dulu kan semua manual ya, sekarang kan digital. Jadi itu manual proses itu bikin prosesnya sangat lama ya. Kedua mungkin dengan digital transformation ini kan mungkin onboarding lebih cepat ya. Jadi mungkin itu dari segi onboarding sekarang udah oke ya. Tapi kan ini kan target kita unbanked people. Nah mereka kan nggak punya data di perbankan. Nah nanti mereka kan mungkin minta personal loan. Nah itu tapi masalahnya kan karena datanya kurang, takut NPL-nya tinggi nanti kan karena takut mereka nggak bisa bayar loan-nya. Oke. Ya. Mungkin kedua juga kan dari segi fraud detection. Mungkin saat Indonesia kan fraud detection masih kurang ya. Solusinya masih kurang advance. Itu mungkin dua hal itu yang saya mau highlight di sini. Wah, rasio NPL yang tinggi itu sangat berpengaruh ya Pak terhadap company performance. Nah, dari Advance AI sendiri ada fitur unik yang dapat membantu customer FSI untuk menekan angka rasio NPL ini nggak Pak? Ya, jadi kan ini kan di satu sisi kita mau akses ke unbanked people ya, provide mereka akses ke financial service ya. Tapi di sisi lain tentu FSI juga pengen manage risk ya, NPL jangan sampai tinggi ya. Cuman unbanked people kan mungkin datanya di perbankan kurang ya, karena mereka belum pernah ada akses ke perbankan. Jadi kita pakai alternative data seperti data telco dan e-commerce. Oke. Jadi kita ada satu scoring, credit scoring berdasarkan mereka punya spending di e-commerce, berdasarkan mereka punya lokasi ya, rumah di mana, office di mana, mereka biasa kemana. Nah berdasarkan itu ada satu disebut telco score dan topo score. Nah berdasarkan itu FSI itu pinjol atau bank. Nah bisa decide ini kira-kira orang ini layak nggak dikasih kredit. Itu. Sepengetahuan kita, Advance AI itu kan cloud-based solution ya Pak. So far ada kendala nggak ya Pak untuk implementasi solusi ini di FSI? Karena kan kita tahu ada regulasi dari OJK nih. Ya mungkin yang pertama kan keamanan data itu sangat krusial ya. Belakangan ini kan ada beberapa kejadian di Indonesia di mana data dihack ya. Ya, dan itu sangat krusial buat kami juga dan kita kebetulan pakai cloud provider di Indonesia ya, bukan di Singapura atau di mana, di Indonesia. Sudah pakai di Indonesia. Yang kedua yang sangat penting, customer kami kita tidak menyimpan data customer. Oke, jadi cuma diproses aja ya Pak ya? Diproses aja. Oke. Dan tentu ada regulasi dari OJK, boleh pakai cloud di Indonesia, asal di Indonesia ya, nggak boleh dari luar negeri. Oke. Ya, jadi kita juga punya sertifikasi ya, seperti ISO 27001, PCI DSS dan lain-lain. Ya. Oke. Jadi kalau kayak gitu, Advance AI ini solusi lengkap ya Pak, mulai dari eKYC solution yang membantu di onboarding proses, sampai dengan toko score, telco score yang dapat membantu sebagai alternate credit scoring, yang pastinya sangat bermanfaat untuk FSI industri, mulai dari bank sampai dengan pinjaman online. Ya, cakep. Aku punya pantun terakhir buat Pak Ronald nih. Siang-siang makan ketoprak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Stella, Nat. Thank you Pak. Thank you Pak. Nah GB Mates, nggak kerasa kita sudah sampai di akhir sesi kita hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for your support. See you on the next GB on the Map session.